لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan kecil yang telah kita bahas, yaitu kesyirikan yang pertama adalah dalam kesyirikan kecil, yaitu kesyirikan karena bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesyirikan di dalam lafal, yaitu kesyirikan di dalam ucapan-ucapan yang bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ridha ketika ada seorang yang mengucapkan di hadapan beliau masya Allah wa syi'ta, maka beliau membantahnya dengan perkataannya aja'altani lillahi niddan qul masya Allah wahdah. Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Cukup katakan masya Allah wahdah, yakni menurut kehendak Allah semata, hanya kehendak Allah saja. Dan insyaallah kita akan membahas yaitu jenis kesyirikan kecil yang ketiga, yaitu asyirku fin niyat wal maqasid. Kesyirikan yang terjadi di dalam niat dan juga maksud atau tujuan. Termasuk kesyirikan kecil adalah berbuat syirik di dalam masalah niat, yaitu niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga sering disebut dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Al-khafi dari kata al-khafa, yaitu tersembunyi. Dan ini ada dua macam, yang insya Allah mungkin pembahasan kita kalau mencukupi dua macam, tapi insya Allah mungkin hanya satu macam dulu dari dua jenis ini. Yang pertama adalah ar-riya, atau yang disebut dengan pamer. Kata ar-riya ini berasal dari kata ru'yah. Ru'yah ini berasal dari kata ra'a yara, melihat. Kemudian yang dimaksudkan dengan ar-riya yaitu izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha, menampakkan ibadahnya dengan tujuan agar orang melihat ibadah dia, lalu mereka memujinya. Nah, ini makna riya. Maka ketika seseorang beribadah, ibadah apa saja, ketika niatnya, tujuannya adalah supaya dilihat orang dan dipuji orang, maka ini yang dinamakan dengan riya. Kemudian ada perbedaan antara riya dengan sum'ah. Riya itu ibadah yang diperlihatkan dengan mata, sehingga orang itu langsung melihat, seperti sholat atau bersedekah di tempat terbuka. Dalam pengertian tidak berarti semua ini bergantung kepada hati. Jadi bukan berarti semua ibadah yang diperlihatkan riya, tidak. Artinya orang yang ketika melakukan ibadah dan dia meniatkan dengan ibadahnya itu untuk selain Allah, yaitu menghendaki orang-orang memuji dirinya, maka ini riya. Jadi kita tidak boleh menilai dengan mudah. Memang ada perbuatan-perbuatan riya yang tampak, seperti orang tidak mau bersedekah kalau tidak misalnya diumumkan, di shooting misalnya, dia baru mau bersedekah. Nah, semacam ini jelas ada tanda riaknya. Meskipun ada juga satu kemungkinan bahwa dia melakukan itu tujuannya untuk mendorong orang-orang bersedekah. Jadi
kadang-kadang ada korinah-korinah, indikator-indikator yang bisa menghantarkan kepada kesimpulan bahwa dia berbuat riya. Tapi juga kadang-kadang indikator ini tidak mutlak benar, korinah-korinah ini tidak mutlak benar. Tampaknya dia berbuat riya, tetapi sesungguhnya tidak. Karena ini persoalan kembalinya kepada niat, tujuan hati. Karena Nabi SAW sendiri, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu pasti ada dasar niatnya. Apapun yang dilakukan seseorang pasti diniati. Dan seseorang itu akan diberi balasan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Dan yang paling tahu niat amalan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh gegabah menilai seseorang hanya dengan lahiriahnya, dohirnya, tampaknya. Bisa jadi sesuatu yang dohirnya kelihatan dia riya, tetapi sesungguhnya dia tidak riya. Karena dia punya maksud tujuan tertentu. Sedangkan sum'ah dari kata-kata sami'a yasma'u, maka sum'ah ini yaitu amal ibadah yang diperdengarkan. Bisa secara langsung diperdengarkan seperti seseorang mengindahkan bacaan Al-Qur'annya. Tapi kita katakan tidak setiap ibadah yang membaca Al-Quran yang diperdengarkan dengan indah itu sum'ah. Karena ini kembalinya kepada hati, kepada niat seseorang. Ada orang sengaja mengindahkan bacaannya karena memang ia dikaruniai suara yang indah. Dan dia bertujuan menyemangati orang untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkannya, sehingga bisa merasakan kenikmatan di dalam mendengar bacaan Al-Quran. Seandainya membaca Al-Quran mengindahkannya itu setiap dibacakan dengan indah itu dipandang sum'ah, maka orang tidak ada yang akan membaca dengan suara indah. Padahal membaca Al-Quran dengan suara indah termasuk dianjurkan dan bahkan diperintahkan. Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Kata Nabi SAW, au kama qal, yakni barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan dilagukan, maka dia bukan dari golongan kami, yakni bukan dari golongan Nabi. Maka kita diperintahkan ketika membaca Al-Quran untuk diindahkan bacaan Al-Quran kita. Namun jangan sampai niat kita ingin dipuji orang. Tujuannya untuk membangkitkan keinginan pada diri manusia mendengarkan dan merenungi bacaan Al-Quran kita. Seperti dikisahkan, ada seorang pemuda preman, orang Jerman. Dia preman, betul-betul preman, bandel dan suka membuat kejahatan. Namun apa? Pernah dia melewati sebuah masjid. Di masjid itu ada anak kecil yang membaca Al-Quran dengan suara indah. Atau di masjid atau satu tempat, di taman. Dia berhenti tertegun dan mendengarkan sampai menitikkan air mata. Padahal dia tidak paham, dia orang Jerman, bukan Muslim, berandal. Tapi ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh anak kecil ini dengan suara indah, dia menangis. Dia bercerita sendiri di dalam sebuah media sosial. Lalu beliau apa yang dia katakan dalam hatinya? Saya ingin seperti anak ini. Lihat, saya ingin seperti anak ini, bisa membaca bacaan tadi, dia nggak paham itu apa, dan sampai membuat hatinya menangis. Maka dia dengan ragu-ragu mendatangi masjid dan menemui imam masjid, dan kemudian menyampaikan maksudnya. Maka disambutlah dan dia menyatakan Islam dengan sebab mendengar bacaan Al-Quran yang indah yang dibacakan oleh seorang anak kecil. Allahu Akbar. Maka di sini termasuk salah satu kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang ia termasuk huda, petunjuk.
hudan wa rahmah, dan dia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang membuka hatinya untuk menerima rahmat dan petunjuk dari Allah, maka berbahagialah dia. Tuba, berbahagialah orang yang seperti itu. Dan sungguh yang demikian ini dia ucapkan sendiri dan dia ceritakan sampai dia masuk Islam. Kalau tidak salah di sebuah acara yang biasa menceritakan tentang perjalanan orang-orang yang masuk Islam. Saya lupa, tapi saya mendengar sendiri. Kemudian membaca Al-Quran, mengindahkan bacaan Al-Quran adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan, karena itu akan mendorong orang-orang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi bila diniatkan semata-mata ingin mendapatkan pujian, maka inilah yang namanya sum'ah. Seperti juga seseorang yang sum'ah adalah orang yang memberi nasihat, dakwah dengan bahasa diindahkan misalnya. Itu tidak mutlak bahwa dia itu adalah sum'ah. Kembali tergantung kepada hati orang tersebut, niatnya. Maka di sini bila niat itu bukan karena Allah, maka jatuhlah dia kepada perbuatan sum'ah. Dan sum'ah ini dengan riya sama. Hanya bedanya kalau riya diperlihatkan ibadahnya, kalau sum'ah itu diperdengarkan. Ada ibadah yang tidak didengar oleh orang, tapi kemudian orang menjadi mendengar, menceritakan ibadahnya. Saya semalam bangun jam 1 tidak bisa tidur. Wah, saya sholat tahajud 11 rakaat, nikmat sekali. Nah, ini bisa sum'ah dan bisa tidak. Tergantung kembali kepada hati orang itu ketika menceritakannya. Apakah dia menceritakan sebagai tahaddus bin ni'mah, menceritakan sebuah kenikmatan yang diterima dari Allah, dia tidak bisa tidur, dibangunkan oleh Allah sehingga ia kemudian bangkit dan melaksanakan sholat. Bisa jadi dia menceritakan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, dan dia ceritakan kenikmatan ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Maka kita nggak boleh langsung memvonis orang itu wahriya, tidak. Tapi juga ini bisa berbahaya, supaya tambah syaitan membisikkan di dalam hati, wah nanti kamu pasti dipuji nih kalau kamu cerita sholat semalam. Nah, ini juga bisa melahirkan sum'ah tadi, yaitu menghendaki pujian manusia. Yang demikian inilah yang dilarang. Sehingga di sini kembali kepada hati manusia, niat manusia dari melakukan ibadah dan amal soleh. Maka itu yang dikatakan sum'ah adalah termasuk orang menceritakan amal perbuatannya. Ini masjid sini itu yang bikin, yang beli kipas anginnya saya itu. Nah, ini bisa sangat mungkin menimbulkan sum'ah pada dirinya. Orang tadinya nggak ada yang tahu, tapi dengan dia cerita menjadi tahu. Dan bila niatnya adalah untuk mendapatkan pujian dan perhatian manusia kepada dirinya, maka itu yang dinamakan sum'ah. Dan itu yang termasuk syirik kecil. Riya dan sum'ah syirik kecil. Apa makna perbuatan-perbuatan syirik kecil serupa ini? Meskipun itu adalah amal soleh, tetapi ketika niat dilakukannya bukan karena Allah, maka dia gugur dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, atau aku diberi wahyu oleh Allah.
annama ilahukum ilahu wahid, yaitu wahyu yang memerintahkanku untuk aku sampaikan kepada umat, innama ilahukum ilahu wahid, bahwa sungguhnya sesembahanmu yang hak adalah Allah, sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini artinya apa? Bahwa ibadahmu apa saja haruslah semata-mata karena Allah semata dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan itulah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada setiap rasul dan setiap nabi, yaitu innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahanmu hanyalah sesembahan yang esa. Makna sesembahanmu sembahan yang esa, yakni segala bentuk ibadahmu hanya bagi Allah dan diniatkan untuk Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, Rabbnya, yakni dalam keadaan ridha dan diridhai, maka syaratnya fal ya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Apa amalan saleh itu syaratnya? Al-ikhlas, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan, memurnikan amalannya itu semata-mata karena Allah. Yang kedua apa? Mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'atun Nabi, mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi. Ibadah itu tidak bisa dibikin sendiri. Saya mau ibadah, mau bikin ibadah, nanti mau saya populerkan. Tidak bisa, karena itu hanya kewenangan para rasul. Mereka diberi wahyu oleh Allah dan bukan dari diri mereka sendiri. Para nabi saja tidak melakukannya dari diri mereka, maka apalagi selain nabi, maka tidak hak. Maka ini dua syarat, fal ya'mal amalan salihah, maka hendaknya ia beramal dengan amalan saleh, maksudnya tidak menyekutukan Allah di dalam amal perbuatannya. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan hendaknya ia tidak mempersekutukan dalam amalannya, dalam beribadah kepada Rabbnya, yakni dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Maknanya ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar itu, maka tidak akan diterima. Dan kalau dia meniatkannya amal ibadahnya untuk selain Allah, maka dia sudah termasuk berbuat syirik kecil. Dan syirik kecil ini amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ai kama annallaha wahidun la ilaha siwahu fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarikalah. Maka sebagaimana Allah itu esa dan tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah, maka demikian juga yang bagi antakunal ibadah, wa ibadah itu wajib untuk diperuntukkan bagi Allah semata dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun. Yani tidak boleh mempersekutukan Allah di dalam segala bentuk ibadah. Apa saja yang termasuk ke dalam makna ibadah, maka harus karena Allah saja. Apa itu ibadah? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sebuah istilah, sebuah penamaan yang meliputi segala jami'un likulli ma yuhibbullah, segala perbuatan ataupun ucapan yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Maka ukurannya kalau kita ingin melihat ini ibadah atau bukan, yakni Allah ridha enggak, Allah menyukai enggak amalan ini. Kalau Allah ridha dan Allah menyukai, maka itulah ibadah. Baik itu ucapan maupun itu perbuatan, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, birrul walidain, sabar. Maka ini semua adalah ibadah. Nah, semua ini harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang bagi antakuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarikalah.
Fakama, kata beliau juga, fakama tafarrada bil ilahiyati yajibu ayu farrada bil ubudiyah. Sebagaimana Allah itu esa di dalam sesembahan, maka Allah Subhanahu wa taala wajib diesakan di dalam peribadatan. Maka maknanya semua ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di atas haruslah semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna ibadah. Dan ketika kita mengetahui makna ibadah dan mengetahui mentauhidkan Allah di dalam ibadah, inilah ketika Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi, maka diibadahi, disembah, maka segala bentuk peribadatan hanya diperuntukkan bagi Allah dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Fal amalus saleh, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, sambungan dari ucapan beliau, huwal khalisu minar riya al muqayyad bis sunnati, yang dinamakan dengan amal soleh di dalam firman Allah, fal ya'mal amalan solihah, yaitu beramal soleh adalah al khalis minar riya, yaitu amalan yang terhindarkan dari riya, yakni tidak diperuntukkan kepada selain Allah, terhindar dari riya. Al muqayyad bis sunnah, yang terikat dengan tuntunan sunnah. Maknanya tidak boleh kita beribadah, ibadahnya niatnya karena Allah, sudah karena Allah. Saya tidak melakukan maulid Nabi selain karena Allah, niatnya benar. Tapi memperingati Nabi, memperingati maulid Nabi bukan sesuatu yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi. Artinya dia melakukan sesuatu yang bukan dituntunkan oleh sunnah. Dari sisi lain, maka ini amalan yang tidak mengikuti tuntunan sunnah Nabi, maka dia tidak sesuai dengan sunnah dan bisa sampai pada tingkatan bid'ah, maka tidak akan diterima juga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam lafaz yang sedikit berbeda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini riwayatnya Imam Muslim dengan Nasai. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Meskipun menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa niatnya yang baik dan benar itu mendapatkan pahala, tapi perbuatan bid'ahnya tidak diterima. Itu kalau orang itu melakukannya karena Allah dan tidak tahu itu kebid'ahan. Namun kalau dia tahu itu suatu yang bid'ah, maka dia berdosa. Jadi di sini beramal dengan amalan yang tidak mengikuti tuntunan sunnah batin. Juga beribadah dengan ibadah yang saleh tetapi tidak karena Allah juga batil, karena itu adalah riya. Dan itulah makna fal ya'mal amalan salihan, harus bebas dari riya dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala telah mengancam orang-orang yang berbuat riya dengan al-wail, yaitu celaka. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai dengan ayat 7, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini jangan berhenti sampai di sini, kacau nanti. Jangan dianggap orang sholat celaka. Yaitu maksudnya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lengah lalai dari sholatnya, menunda-nunda sholatnya sampai habis waktunya. Nah di sini jangan diputus, sehingga akhirnya ada orang nggak mau sholat karena beralasan dengan ayat ini. Loh, orang sholat itu celaka katanya. Ada orang yang seperti itu. Ini orang yang ngawur, yang mencari-cari alasan untuk membenarkan kemalasannya mengerjakan sholat, dan itu batil. Alladzi, siapa mereka yang melalaikan sholatnya? Alladzina hum yurauna, yaitu mereka yang suka memamerkan sholat mereka. Kalau dilihat orang baru sholat, kalau tidak dilihat orang tidak sholat. Dan ini salah satu daripada sifat orang munafikin.
wa yamna'unal ma'un, dan mereka ini menahan hartanya, tidak mau memberi kepada orang miskin dan orang yang meminta, bakhil, tidak mengeluarkan zakatnya. Ini orang yang celaka. Satu orang yang sholat tetapi tidak karena Allah, riya. Yang kedua, orang yang tidak mau membayar zakatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142 yang mengkhabarkan bahwa perbuatan riya adalah salah satu sifat dari orang-orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka senantiasa berupaya menipu daya Allah, padahal wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang menipu mereka. Allah menipu mereka, memperdaya mereka, orang-orang munafik, karena berusaha menipu Allah. Dan bagaimana Allah menipu orang-orang munafik ini? Dibuatnya ia merasa telah berhasil mengelabui Allah dengan pura-pura ibadah, seolah-olah Allah tidak tahu hatinya, sehingga dia merasa puas dengan ibadahnya yang pura-pura itu. Padahal sebaliknya Allah lah yang menipu mereka dengan sebab mereka menipu Allah. Wa idza qamu ila salati, lihat dicerahkan oleh Allah bagaimana mereka itu tertipu oleh diri mereka. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka ngerjakan salatnya malas-malas. Maknanya malas-malas kalau tidak ada kepentingan yang menguntungkan dirinya, dia nggak mau ngerjakan. Maka yang termasuk demikian ini yaitu mengharapkan pujian. Ada juga yang mereka sholat karena supaya mendorong rezekinya yang sempit. Wah, kamu sih rezekinya sempit nggak sholat. Oh, kalau gitu sholat ya, sholat bisa melapangkan rezeki. Ngerjakan sholatnya bukan karena ingin ibadah kepada Allah, tapi supaya rezekinya lancar. Maka sama kalau ngaji tujuannya supaya rezekinya berkah, sama. Ini juga syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat, dia mengerjakan ibadah bukan karena Allah, ada pamrihnya. Itu nanti ada pada bagian kedua, kaitannya dengan bagian bak yang insya Allah pembahasan kita di pertemuan mendatang. Yura'unan nasa, mereka tidaklah sholat kecuali dalam keadaan malas. Yura'unan nasa, yaitu karena ingin dilihat oleh orang. Dan inilah sifat dari kaum munafikin. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari sifat jelek ini. Diriwayatkan, yang terakhir diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Beliau berkata, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ini maknanya hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis ini adalah firman Allah dengan lafaz dari Nabi, maknanya dari Allah. Maksudnya datangnya dari Allah, Allah yang berfirman, tapi bahasanya adalah bahasa Nabi. Dan hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Sama dengan hadis-hadis yang lain. Dan tidak boleh, meskipun ini firman Allah, tidak boleh dibaca di dalam sholat. Misalnya habis Fatihah saya mau membaca hadis qudsi, itu kan firman Allah, enggak lain. Karena firman Allah itu mutawatir dan membacanya bernilai ibadah, setiap hurufnya diberi pahala dengan 10 kebaikan. Sedangkan hadis qudsi membacanya berpahala secara umum seperti mempelajari hadis-hadis yang lainnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Allah berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan. yakni aghna syuraka, yakni sekutu yang tidak paling membutuhkan sekutu di dalam persekutuan. Artinya aku tidak butuh sama sekali, kata Allah. Aghna syuraka 'ani syirki.
Tidak butuh keterlibatan sesuatu pun dalam apa yang aku kehendaki, dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan semuanya. Maka man amila amalan asyraka ma'i fi ghairi, maka apabila ada orang yang beramal dengan suatu amalan saleh namun ia melibatkan di dalam amal solehnya selain untukku, bersamaan dengan niatnya untukku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan biarkan ia dengan orang yang ia persekutukan denganku. Di dalam satu riwayat disebutkan nanti pada hari kiamat, yakni akan aku perintahkan ia untuk meminta pahala balasan dari amalnya kepada orang yang ia persekutukan denganku. Sana kau minta, kau dulu ibadah tidak karenaku saja, sana kau mintanya kepada dia. Idhabu ilaman turauna fi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yakni maknanya man qasada bi amalihi ghairi minal makhlukin taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang meniatkan dengan amalannya kepada selainku dari kalangan makhluk, maka aku akan membiarkan orang itu berserta dengan sekutunya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Allah berfirman, wa ana minhu bariun wa huwa lilladzi asyrak. Aku berlepas diri, yakni aku tidak akan memberikan balasan pahala dari amal soleh yang dia kerjakan, dan amal solehnya adalah untuk orang yang dia persekutukan denganku. Sana kau minta balasan kepada dia, bukankah kau dulu mengharapkan pujian dari orang itu? Ini. Dan ini ada keterangan, saya cukupkan sampai di sini. Wa insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, dan saya buka pertanyaan bagi yang ingin bertanya, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang seringkali kita lihat, akan ulang tahun. Jadi mohon maaf, di kantor saya itu bahkan ada rincian daftar-daftar nama-nama yang ulang tahun juga saling mengundangkan. Dan di kantor itu saya yang paling banyak mengundangkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya ucapi, kemudian saya pembawa ucapan anggotanya. Kemudian saling terakhir. Dan ini termasuk bagian sini atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan termasuk kesyirikan, tapi kebidahan. Karena ini termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasara yang mereka suka mengulang tahuni, dari mulai mengulang tahuni Nabi Isa alaihissalam sampai mengulang tahuni individunya. Jadi kalau kita ngadain maulid, sesungguhnya kita Natalan gitu. Cuman yang kita natali itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Nasara, natalinya Nabi Isa alaihissalam. Dan sama-sama bid'ahnya. Bahkan mereka tidak menganggap Nabi Isa sebagai nabi, tapi sebagai anak Tuhan. Dan ini sudah kesyirikan akbar. Akan tetapi perbuatan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang suka mengadakan peringatan kelahirannya atau ulang tahun, maka ini bid'ah yang tidak diragukan lagi, dan ini termasuk kategori mencontoh, meniru amal perbuatan umat-umat terdahulu yang Nabi SAW telah memperingatkannya dalam khabarnya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhaltum juhrad dabbi la dakhaltumu. Hatta law dakhalu juhrad dabbi la dakhaltumu. Niscaya kalian itu, yaitu maksudnya dari umat Nabi, mereka yang hidup belakangan nanti, yaitu termasuk di dalamnya adalah masa kita, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu, dari mulai sejengkal demi sejengkal sampai sehasta demi sehasta, sehingga nanti sampai pada tingkatan ketika mereka masuk ke lubang biawa atau lubang menyawa, kalian akan ikut masuk ke lubang menyawa itu.
mengisyaratkan seandainya mereka melakukan satu hal yang menyakitkan dan sulit, kalian juga akan ikut-ikutan. Ya, kita kan sudah ngelihat generasi kita yang suka ngikut-ikutan kayak gitu. Dan ketika para sahabat bertanya, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan umat-umat terdahulu yang akan diikuti oleh umat ini kebiasaan dan tradisinya adalah Yahudi dan Nasara? Jawaban Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam sebuah riwayat disebutkan al-majusu wal yahud ya Rasulullah, faman. Apakah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi? Siapa lagi? Mengisyaratkan pokoknya dari umat-umat yang pernah hidup di masa lalu, yang mereka memiliki tradisi dan budaya kemudian diikuti oleh umat ini. Mereka ulang tahun, kita ikut ulang tahun. Mereka motong rambutnya ngepang, ikut ngepang. Mereka nyolet rambutnya dengan kuning, coklat, biru, ikut-ikutan. Mereka pakai anting-anting, laki-lakinya pakai anting-anting, tidak hanya di telinga tapi bahkan di bibir diikutin juga. Mereka mentato tubuhnya, diikuti juga. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ucapan Nabi ini, kata para ulama, bukan mengesahkan, bukan melegalkan, akan tetapi memperingatkan. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu. Ini doa benar bagus, tetapi dikenakan pada amalan yang bid'ah, jadi nggak benar. Terus gimana kita? Ya bilang aja, udahlah nggak usah pakai ulang tahunan. Saya nggak biasa pakai ulang tahunan. Traktir dong kita, kan kamu ulang tahun. Nggak menjadi budaya saya ulang tahun. Saya itu ulang tahun setiap hari. Iya, saya ingat tiap hari bahwa setiap hari berlalu itu berlalu pula satu hari dari umurku. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innama anta majmu'atun minal ayyam au kama qala. Sungguhnya kamu ini adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba minka yaumun dhahaba min umrika yaum. Atau dhahaba min umrika. Kalau berlalu satu hari kamu lewati, berarti satu hari umurmu telah berlalu. Orang ulang tahun kok seneng, harusnya sedih. Umurnya kalong gitu, berkurang, jatah hidupnya mulai berkurang. Harusnya kita merenungi apa yang kita akan persiapkan. Fangdur mada, apa yang hendak kita persiapkan menghadapi hari akhir kita. La ilaha illallah, kita ini kok ya Allah. Itu karena kita terlalu menghayal dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang seolah-olah itu adalah kehidupan yang abadi. Sesungguhnya kehidupan kesenangan duniawi itu semu, fana, maya, fata morgana. Kenikmatan makanan itu hanya di ujung lidah. Lewat lidah masuk tenggorokan sudah lain. Kalau sudah masuk perut, perginya sama. Mau yang harganya satu piring 1 juta dengan yang harganya satu piring 10.000, perginya sama. Ya enggak? Ada orang yang makannya 1 juta kemudian enggak pergi ke belakang? Tak ada. Sama semua, itulah hakikat kehidupan kita. Dan kita diingatkan. Makanya Nabi mengatakan, aksiru min dzikri hadimin ladzat. Banyak-banyaklah mengingati pemutus kenikmatan. Apa yang bisa membuat kita tidak merasa gak nikmat? Ketika ingat mati. Coba pandangi kita ketika kita itu terbujur, kaku, tidak bernafas. Kemudian anak-anak kita, keluarga kita membawa kita di tempat untuk memandikan kita, dicucinya kita, dibersihkannya kita, dikafaninya kita, dibawanya kita ke masjid atau musola, disolatinya kita, dibawanya kita ke kuburan, dimasukkannya kita ke liang kubur, kemudian kita ditimbun dengan tanah. Adakah dari keluarga kita yang ikut masuk ke dalam?
untuk tinggal bareng menemani kita di dalam? Tidak ada. Salah satu yadba'ul mayyit, ada 3 hal yang akan ikut mengiringi mayit. Fayarji'ul ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Siapa yang ikut bertiga ini? Hartanya, keluarganya, dan amal solehnya, atau amal perbuatan buruknya juga. Pokoknya amal perbuatannya. Setelah masuk ke liang lahat, siapa yang ikut di dalamnya? Hanya amalan kita. Harta kita yang triliunan ikut masuk ke dalam liang lahat? Enggak. Artinya orang yang bukan muslim, non muslim ada yang mereka berkeyakinan bahwa mereka nanti di sana akan ada reinkarnasi, itu dikasih uang sakunya, itu uang-uangan, bukan uang betulan. Iya kan? Dibuatkan uang-uangan, bukan uang betulan. Perhiasan, bahkan dibangunkan rumah, dikirimkan. Itu karena kakek saya orang Tionghoa. Itu dibangunkan. Masuk kecil saya ketika meninggal dunia, dan saya sempat menuntunnya mengucapkan syahadat, alhamdulillah, tapi saya tidak tahu dia mengucapkannya pada saat sudah sangat tua dan pikun. Saya menanyakan hal ini kepada seorang syekh, kata beliau mudah-mudahan termasuk sudah masuk Islam. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi artinya saya ingat dulu ketika nenek yang nggak sempat juga Islam, itu apa yang terjadi? Dikirimi rumah-rumahan, dibangunkan dari kertas, dari karton dengan bagusnya, kemudian nanti dibakar, dikasihnya uang juga, bentuknya kayak uang-uangan, tapi bukan kayak uang-uangan yang ada sekarang, nggak mirip dengan uang, tapi itu diyakini bentuknya uangnya kayak uang Cina itu yang bentuknya emas itu, dibakarin satu persatu. Itu katanya masuk ke sana. Artinya apa? Hartanya yang lain diwariskan, nggak dimasukkan ke dalam kubur. Maknanya pulang itu, hartanya nggak diberikan. Nanti setelah itu anaknya ribut rebutan harta. Yang sana buat saya, enggak, kamu yang sana. Ya Allah ya Rabb, apa yang kita nikmati ketika kita meninggalkan anak-anak yang kemudian mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal kebajikan. Harta pulang, anak-anak kita juga pulang, istri kita juga pulang. Paling mereka menangis 1 hari, 2 hari, seminggu. Habis itu, habis masa idahnya dilamar sama orang lain. Rumah kita ditempati sama orang. Ya Allah, siapa yang ikut kita? Amal kita. Nah, amal kita ini amal khair atau amal syar? Masihkah kita berhayal bahwa kita akan hidup nikmat? Itu kan orang yang berulang tahun itu bersenang-senang, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka katakan, umur saya berharga untuk saya isi dengan kebajikan-kebajikan, dan saya mengulang tahuni umur saya setiap hari dengan mengisi ketaatan-ketaatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Pak, anak kita nggak ulang tahun, tuh teman-temannya pada ulang tahun semua. Tiap hari anak kita ulang tahun nih, kita ajak makan bareng di meja makan. Kita belikan jajan, setiap hari diberi. Kenapa kok harus diritualkan, diseremonialkan, bahkan dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa faedahnya? Uang itu menguap dan itu akan ditanya. Uang yang digunakan untuk pesta semacam itu, memberi makan kan baik, memberi makan baik, tetapi ketika di tempat atau di waktu-waktu yang tidak tepat jadi salah. Orang memberi makan itu baik kan? Bisa nggak kita memberi makan sambil sholat? Nggak bisa. Kenapa ada waktu? Ada orang minta, Pak, kaki sholat. Tidak tepat, bukan waktunya gitu. Maknanya bahwa ada amalan-amalan soleh diperintahkan, tapi dilakukannya juga di waktu-waktu yang dibenarkan. Maka mengajak mentraktir makan dengan mengkaitkan hari ulang tahun kita
itu batil dan bid'ah dan tidak boleh kita lakukan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Saya akan mentraktir kamu kapan saya suka, bukan pada hari ulang tahun saya. Katakan tegas, ulang tahun itu bukan tradisi Islam. Kamu ekstrim. Perhatikan, makna ekstrim itu bersikap berlebihan. Justru mereka yang ekstrim, karena melebihkan yang bukan dari syariat. Orang yang melaksanakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, dia bukan ekstrim, dia orang yang taat, bertakwa kepada Allah. Jadi mereka ketika bilang ekstrim itu untuk diri mereka sebenarnya, bukan untuk orang yang menjalankan tuntunan agama. Jadi ya cukup katakan saya sudah mengulang tahuni diri saya setiap hari dengan istighfar, dengan amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan amalan saya diterima. Nah, traktir dong kita nanti kapan-kapan kalau lagi saya punya rezeki lebih, tapi bukan pada hari ulang tahun yang kalian sangkakan. Ada Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, fadhal yang mana dulu, siapa dulu? Maksud daripada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, perhatikan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Seseorang hamba yang ia berbicara mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan murka Allah. Maknanya apa? Kalimat ini kalimat batil yang tingkatannya bisa sampai kepada lebih daripada kufur dan syirik atau lebih daripada munafik, sehingga dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini ukuran ancaman. Ancaman dalam Al-Quran ataupun hadis itu kebanyakan yang keras. Jadi ancamannya adalah untuk yang paling maksimal. Seperti dakwaan para jaksa itu kan tuntutannya kalau pelanggaran ini maksimal, itu kan hukuman maksimalnya. Nah, di sini tentu ditentukan, disesuaikan dengan kadar ucapannya, dosa ucapannya. Kalau ucapan itu dosanya mengandung hanya pada dosa yang ringan, ya dia dibalasi sesuai dengan dosa yang ringan. Namun dikatakan di sini yakni bahwa kadang-kadang orang menilai ucapannya bukan perkara besar, tapi sesungguhnya di dalam pandangan syariat dia adalah perkara besar. Seperti tadi misalnya, masa nggak boleh bilang untung ada kamu aja kok nggak boleh. Nah ini menganggap enteng, padahal ia termasuk sebuah kesyirikan. Meskipun syirik kecil, tapi syirik kecil itu dosa besar, bahkan lebih besar daripada sumpah palsu. Karena syirik kecil itu adalah termasuk syirik, dan semua dosa syirik itu adalah dosa besar tanpa membedakan. Ketika Nabi ditanya apa tentang dosa paling besar, maka Nabi mengatakan al-isyraku billah, akbarul kabair al-isyraku billah, bahwa dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Allah Ta'ala alam. Nah. Mempelajari bacaan Quran dengan mengindahkan bacaannya tadi seperti dikatakan oleh Nabi SAW, man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Orang yang tidak melagukan ketika membaca Al-Quran maka bukan dari golongan kami. Dan juga ada dalam riwayat lain Nabi mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, indahkanlah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian. Yakni bahwa maknanya selama hal itu niatnya yaitu untuk mengamalkan hadis Nabi,
yang menganjurkan kita untuk mengindahkan bacaan. Kemudian dalam membacanya tidak sampai merusak tajwidnya, yaitu mengikuti tuntunan yang benar, mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Yang terpenting adalah tajwid wajib. Ada tajwid yang wajib, ada tajwid yang sunnah, yang afdal saja. Maka yang wajib ini yang harus dipegangi, dan syukur-syukur yang sunnahnya juga dipegangi. Maka tidak mengapa mau itu bayati, mau itu soba, apalagi saya tidak hafal, itu selagi tujuan niatnya satu, niatkan semata-mata ingin memelihara sunnah Nabi, mengumandangkan Al-Quran dengan suara yang indah. Terutama ini dianjurkan orang yang mempunyai suara indah. Kalau orang tidak punya suara indah, suaranya cempreng, itu meskipun diajari bayati tetap aja keluarnya jelek. Seperti saya gitu loh. Saya mau tak lagukan kayak apa, memang suara saya, cuma paling tidak saya berusaha mengindahkan sedikit. Jadi khususnya ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah suara yang indah, seperti sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan banyak lagi mereka, Tamim Ad-Dari, yang mereka Ubay bin Ka'ab, yang mereka ini ahli membaca Al-Quran, di samping hafal, memahami, dan juga bacaannya indah. Sehingga ketika pernah Nabi SAW mendengar Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran, beliau dia menikmatinya. Dan ketika selesai, maka Nabi mengatakan, sungguh engkau telah diberi oleh Allah salah satu daripada suara indah Nabi Daud alaihissalam. Artinya bagian dari suara indah Nabi Daud itu telah diberikan Allah kepadamu. Begitu tahu bahwa Nabi mendengar bacanya, apa kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, seandainya aku tahu engkau mendengar bacaanku, aku akan berusaha mengindahkan yang lebih indah dari yang ini. Kecintaannya kepada Nabi bukan mau pamer, tetapi ingin menunjukkan kecintaan beliau kepada Nabi dan ingin mengamalkan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengindahkan bacaan Al-Quran. Maka di sini kembali kepada niat, dan kita tidak boleh memvonis seseorang dengan apa yang dohir saja. Kayak gitu kok ikhlas? Nggak percaya ikhlas, tidak boleh, haram. Kita berarti telah bersuudzon kepada saudara kita. Karena kembali kepada niat, dan yang tahu hati seseorang adalah Allah semata. Nah, baca Al-Quran, Allah Ta'ala alam, saya belum pernah dengar. Yang saya dengar Hudatsaul Ahlam, ada anak-anak muda yang masih muda yang mereka menghafal Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum, Al-Quran yang tidak sampai melewati kerongkongan, artinya hanya di mulut. Yaitu mungkin maksudnya itu mengindahkan tetapi tidak meresapi, tadi niatnya salah. Maka saya katakan tadi bahwa ini kembali semua kepada niat seseorang baca. Maka saya menasehatkan bagi diri saya dan juga para imam masjid, imam musola, kalau lagi sholat membaca Fatihah sama surat di rakaat pertama dan kedua di sholat-sholat jahriyah juga yang dengan indahkan, dan juga di rakaat ketiga atau rakaat keempat di bacaan sirnya nadanya juga setidaknya tempo lama bacaannya sama ketika dia membaca jahar. Jangan ketika membaca Fatihah rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, panjang bagus indah, giliran rakaat ketiga bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang saya bermakmum, dia cuma dalam rakaat pertama sama kedua, ketiganya sudah nggak makmum lagi. Karena dia sholat sendiri, nggak mengimami orang lain. Maka ini ada indikasi yang jelek ketika dia membaca di rakaat pertama kedua, hanya semata-mata ingin pamer kepada makmum. Khawatirnya seperti itu.
Maka di sini kembali kepada niat. Maka seseorang, ada orang-orang munafik seperti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu ada 4, munafik 2 dan mukmin 2. Ada orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran, maka seperti buah utrujah, baunya wangi dan rasanya manis. Itu orang mukmin. Kalau dia hafal Quran, dia memahami, menghayati dan mengamalkannya, maka seperti buah utrujah. Sedangkan orang mukmin ada yang dia tidak hafal Quran, bacaan Al-Qurannya jelek, tetapi dia orang mukmin, maka dia seperti buah kurma, nggak punya bau, tapi manis rasanya, enak rasanya. Ada orang munafik. Orang munafik ini yang bacaan Al-Qurannya indah, dia hafal Quran, pinter ngomong din, tapi dia munafik. Seperti pohon atau seperti buah raihanah, aromanya wangi tapi buahnya rasanya pahit. Itu orang munafik. Zahirnya bagus tetapi isinya jelek. Masih mending orang mukmin yang nggak pinter layak raul Quran, yang nggak pinter Al-Quran atau nggak punya ilmu agama banyak tapi taat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dari ngaji dia laksanakan. Ini masih mending seperti buah kurma, meskipun tidak punya aroma, tapi kalau dimakan manis, enak. Yang keempat adalah orang munafik, wes munafik, tidak pintar baca Quran. Celakalah orang ini. Seperti buah handolah, baunya tidak ada, rasanya juga jelek. Jadi jelek semuanya, rasanya pahit. Buah handolah itu rasanya pahit, asam, bukan asam ya, apa? Pokoknya pahit, hamut gitu, nggak enak. Dan juga nggak punya aroma yang sedap. Nah, itu 4 jenis manusia. Mengisyaratkan apa kata Nabi? Yang terbaik adalah orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran. Artinya dia membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Mereka itu yang membaca Al-Quran dan masuk ke dalam hati mereka. Itulah mereka yang Allah menjadikan Al-Quran bersemayam dan menyemarakkan, mencahayai hatinya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu menerangi hatiku. Itu orang mukmin. Minimal mengamalkan yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab sucinya, meskipun kita tidak hafal. Kata para ulama, termasuk diantaranya pengarang kitab Al-Irsyad ini yang kita baca, yaitu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, orang yang mukmin yang tidak menghafal Quran namun dia mengamalkan kandungan Al-Quran, mereka juga ahlul Quran. Mereka juga orang-orang yang pandai Al-Quran meskipun tidak hafal Al-Quran. Karena inti Al-Quran bukan semata-mata dihafal, tetapi dipelajari dan dijadikan sebagai pedoman hidup, way of life. Hadza wallahu ta'ala alam. Kelas mungkin sampai di sini saja. Wa naktafi bihadza, wa insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita, menambahkan keimanan dan mengajarkan kepada kita tentang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar waspada dari segala bentuk kesyirikan sekecil apapun. Hadza wal afu minkum sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.